drone. Pelaksanaan pendidikan yang link and match di dunia industri benar-benar saya harapkan, sebagaimana arahan Bapak Presiden, bahwa pendidikan merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi masalah pengangguran, karena SDM yang dididik adalah sesuai kebutuhan industri yang ada. Saya sangat mengantisipasi inisiatif manajemen Poltek Bank Surabaya dalam penyelenggaraan kuliah umum ini, dan saya mendorong dan mendukung agar momen ini sebagai embrio Politeknik Penerbangan Surabaya dalam penyelenggaraan diklat operator drone ke depan. Di negara maju, drone sudah berkembang sebagai alat transportasi, khususnya angkutan barang. Jangan sampai terjadi di dunia booming drone, tetapi belum siap SDM dan regulasinya. Tentunya kita tidak ingin terulang kejadian pada Gojek, Grab, Uber, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya untuk menghadapi the new normal. Dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi langkah kita dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi, Santi Om. Kepala Pusat Pengembangan DM Perhubungan Udara tertanda Insinyur Heri Sudarmadi DSIA, Pembina Utama Madya. Sekian, terima kasih telah kami bacakan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Surya Irianta. Dengan ini acara webinar Drone for Life penggunaan hobi dan perizinan resmi dibuka. Para peserta seminar yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pelaksanaan webinar. Acara ini akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Setio Haryadi Suranto Putro. Kepada Bapak Setio Haryadi, kami persilakan untuk memandu jalannya acara webinar ini. Dipersilakan. Matur nuwun Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sekali saya pagi hari ini hadir di webinar ini, bertemu dengan wajah-wajah cerah. Perikanan, yaitu supply nanti misalnya dari pihak nelayan untuk ke processing plant, hasil-hasil hutan. Jadi itu adalah yang merupakan akselerasi di pemakaian nanti untuk drone. Tetap konsepnya adalah startup, memang awalnya ini tahun ketiga. Jadi memang saya sedikit balik ke belakang. Saya sendiri memang sekarang banyak background di akselerasi untuk startup. Jadi memang beda startup kita dengan startup di Eropa terutama, atau Switzerland khususnya, bahwa kita memang berangkat dari anak-anak umur 20, ya seperti Anda sebetulnya, muda, kreatif, dinamik, mungkin nggak perlu tidur juga mungkin malam, istilahnya sangat agresif lah gitu dalam approach-nya. Sedangkan kalau di Eropa mereka berangkat dari umur 45. Jadi seperti Mas Haryadi, seperti saya baru selesai top level management, kita punya uang dikit, kita langsung buat startup untuk mengatasi problem yang ada di company kita sebelumnya. Jadi approach-nya memang berbeda. Untuk itu memang kita melihat, jadi tahun lalu saya membuat semacam accelerator program sebetulnya, itu bagaimana mengimprove startup-startup di Indonesia. Karena seperti kita ketahui, untuk unicorn sendiri, Indonesia kan masih cukup jarang. Walaupun begitu banyaknya ribuan startup di Indonesia, ada 3.000 yang saya lihat terdaftar di Indonesia. Jadi itu kenapa? Jadi memang kebanyakan market survei mereka yang cukup amat minim sebetulnya. Dibandingkan dengan Eropa. Itu yang nantinya mungkin bisa menjadi istilahnya salah satu ide
di mana mungkin nanti apakah Poltekbank bisa juga menjadi semacam inkubator atau pabrik ide dulu sebelum nanti akhirnya masuk ke inkubator yang khusus di bidang dirgantara misalnya. Kemudian saya langsung masuk aja. Jadi mungkin nanti saya sedikit sharing aja. Saya udah sempat bicara dengan Mas moderator. Saya akan berikan 2 gadget nanti dari Frog. Nanti mungkin Mas dan Taruna, ini khusus yang untuk Taruna-Taruni Pak, mohon maaf, bukan para pejabat ini. Jadi untuk yang bisa menjawab nanti 2 pertanyaan saya akan gadget topi dan juga t-shirt dari kami. Jadi mungkin nanti coba sedikit disimak ya Mas Taruni. Jadi kita tipe drone kita sendiri ada 4 sebetulnya divisi. Yang pertama memang awalnya ini menarik karena passenger drones sendiri awalnya memang dari founder kita yang melihat di dalam suatu pameran di Jogja waktu itu, kenapa ada beberapa anak-anak muda yang menciptakan drone-drone yang sebetulnya waktu itu masih kecil. Waktu itu ditantang adalah bagaimana Anda membuat drone yang bisa membawa penumpang, kenapa tidak gitu. Jadi awalnya dari situ sebetulnya suatu diskusi kecil antara founder dan beberapa anak muda di salah satu pameran startup. Jadi awalnya ini, tapi memang nanti mungkin bisa Pak Medi bisa sharing nanti. Jadi memang restriksi dari segi safety-nya terutama dan regulasinya memang harus stringent. Itu kita pahami sekali. Jadi walaupun di dunia memang kita menghadapi kompetisi dari China, dari Jerman, ataupun dari even Boeing. Boeing juga menciptakan sendiri, Airbus juga menciptakan, Audi juga mau ke sana, Mercedes, semua juga ingin mau ke sana juga. Jadi dunia bergerak cepat untuk ke passenger drone. Saya sempat melihat kemarin juga yang Bell Nexus, menarik walaupun belum bisa terbang, terus terang mereka memang ideanya di tahun 2024 atau 25, tapi prototipenya sangat amat mutakhir, luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan helikopter biasa, sudah amat mirip sekali, walaupun itu dengan istilahnya kapasitas drone. Jadi ini kita punya divisi yang pertama, lahirnya berdirinya Frog dari passenger drone sebetulnya, dan baru 3 tahun atau tahun ini kita bisa melakukan tes flight. Jadi mulai istilahnya fruitful lah, istilahnya mulai berhasil dari segala diskusi, studi dan juga brainstorming kita untuk membuatnya terbang gitu. Nanti saya akan share terbangnya. Kemudian di COVID memang ada inisiatif juga untuk mengangkat misalnya medical equipment atau medical people. Jadi ini salah satu alternatif yang bisa kita arahkan ke depan. Yang ke divisi kedua yang kita lakukan, produk lain kita adalah surveillance drone yang seperti saya informasikan terakhir, yaitu untuk mapping. Jadi mapping terutama untuk pertanahan, mapping istilahnya mining, ini cukup besar. Kita udah beberapa kali melakukan juga tugas-tugas ini secara rental. Potensinya sangat besar. Kemudian sekarang di era COVID kita berubah menjadi juga atau melakukan sedikit istilah pivot, yaitu untuk mengecek secara temperatur ataupun thermal camera. Itu kemudian next-nya jadi yang ketiga yaitu adalah cargo drone. Ini divisi ini baru sekali, memang rencana kita akan launch bulan depan, off the record tapi bulan depan. Jadi ini yang sangat amat menjadi hype saat ini, karena memang kepulauan atau istilahnya archipelago kita Indonesia yang sangat luar biasa. Jadi itu yang mungkin menjadi salah satu nanti jalan kita, di mana juga shopping online yang begitu luar biasa, ya kan, mereka sangat berinteraksi dengan berbagai macam logistik company. Itu nanti terakhir saya juga akan share
beberapa konsorsium cargo drone yang kita juga sedang bangun, yaitu Indo Logistik UAS. Kemudian di era COVID itu menjadi suatu alat untuk supply emergency medical delivery, kemudian distribution APD, HARSMAT dan sebagainya. Kita juga sedang melakukan istilahnya pilot test juga di akhir Juni, insya Allah di akhir Juni di Gunung Kidul. Nanti saya akan informasikan detailnya untuk yang berkaitan dengan apa istilahnya inisiatif COVID. Dan divisi kita yang terakhir dan yang paling sebetulnya mengenerate revenue sebetulnya ini taruna sekalian. Jadi ini adalah awalnya adalah di bidang pertanian. Jadi kalau Anda tahu bahwa sekarang kan untuk penyemprotan pupuk, hama dan sebagainya itu menggunakan orang-orang yang semprot secara manual. Nah, kita mencoba mengintroduce suatu typical drone quadrotor yang bisa melakukan penyerbukan atau pemupukan di daerah pertanian. Kemarin juga sempat diliput oleh CNN dengan beberapa petani di Prambanan, Jawa Tengah. Ini yang menarik karena memang luas, apa istilahnya, kami aja mengcover Jawa Tengah aja juga agak kerepotan sebetulnya karena bis kami di Bantul. Jadi ini membuka peluang juga untuk di Jawa Timur dan Jawa Barat. Jadi ide kedepannya saya juga coba sharing juga yang futuristiknya bahwa kita akan melakukan semacam Gojek tapi based on pemupukan drone. Jadi bisa apa adik-adik sekalian apa istilahnya adik-adik sekalian futurekan bahwa nantinya tuh petani bisa mengebuk melalui aplikasi kita drone-drone yang available di tiap kota atau daerahnya masing-masing. Jadi itu ke sana, aplikasinya sendiri kita sudah. Saya akan coba nanti tesnya pertama ada di Blitar. Kebetulan bapak saya berasal dari sana, jadi kebetulan kita ada maksudnya ada yang mau melakukan tes sebesar 400 hektar di sana dengan melakukan konsep-konsep yaitu aplikasi booking melalui untuk sprayer drone. Jadi itu yang bisa saya sharekan. Kok nggak bisa jalan ya? Sebentar. Ya, kemudian di COVID, era COVID kita masuk ke penyemprotan disinfektan yang seperti yang Anda ada sekalian sering lihat di Jogja, kemudian Pak Kolonel Agung sangat amat membantu sekali kami dari FASI untuk inisiatif di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, Bu Risma juga dengan beberapa dari istilahnya network dari drone sprayer kita. Jadi sebetulnya banyak sekali aplikasinya yang bisa dilakukan balik dalam suasana yang normal ataupun yang sekarang kita katakan new normal. Itu mungkin dari saya. Ini key milestones-nya beberapa kompetitor luar negeri kita di Indonesia memang masih cukup minim, hanya 2 kemarin yang dikatakan selain kita. Kemudian ini adalah roadmap kita untuk seluruh keempat produk kami. Jadi memang untuk passenger kita masih harus menunggu lebih lama, walaupun kita juga sudah soan juga ke kantornya Pak Kapten Medi. Terima kasih sekali atas supportnya dan juga dengan bantuan penasihat dari Pak Kolonel Agung. Ini adalah kompetitor analisis kita. Kemudian ini business model yang seperti saya sudah ceritakan di awal. Jadi untuk application base, kemudian melalui mapping analisis. Jadi nanti crop insurance itu masuk di sana. Jadi kita bisa mengetahui sampai kesehatan tanaman tertentu, Mas. Jadi kita apakah pupuknya harus seperti apa, kapan dipupuk dan sebagainya. Kemudian logistik itu delivery service-nya juga nantinya adalah bengkel-bengkel khusus drone yang certified yang akan timbul di berbagai kota untuk khususnya logistik, karena kan nggak mungkin lagi kembali ke pabrikan. Jadi kita bisa membuat beberapa bengkel-bengkel khusus atau workshop khusus yang certified atau
dengan technical certified dari Politech Bank misalnya. Ini program kita untuk young entrepreneur, kita juga support untuk para petani-petani milenial sebetulnya untuk mencoba mengintroduce aplikasi ini. Itu dan beberapa kompetisi yang kita lakukan. Ini beberapa customer kita baik dari segi BUMN ataupun kerjasama dengan startup lain ataupun dengan apa istilahnya BUMD. Ya itu yang bisa saya share. Kemudian saya cuma terakhir men-sharekan, kelihatan ya Mas untuk Indoluas ini. Mas Haryadi kelihatan ya Mas? Ya masih presentasinya aja. Yang ya, customer. oke. Harus saya stop dan ini ya sebentar. Ya, kalau gitu saya mesti. Mohon izin 3 menit lagi Pak. Ya, makanya terakhir ini saya pas sekali ini. Saya stop share-nya. Oke, news share. Saya terakhir ini mau menunjukkan namanya Indo Logistik UAS. Jadi ini yang kita coba inisiasi bersama para pembuat drone kargo lainnya, yaitu kargo di 500 kg, Pak Mas dan Mbak sekalian. Jadi ini nanti luas ini ekosistemnya. Ada kargo UAS manufakturnya, ada last mile drone manufakturnya, kemudian ada juga agennya, kemudian kita juga aircraft komponen manufakturnya, kemudian juga ada untuk vertiportnya juga, ya kan? Landing pad-nya, real estate dan di sekitarnya, toko-tokonya, kemudian ada logistik operation-nya. Ini membuka cakrawala yang luar biasa bagi Indonesia kalau saya katakan. Itu aja mungkin Mas dari saya. Dan terakhir pertanyaan dari saya sih simple Mas Haryadi, mungkin bisa Bapak Taruna Tani bisa simak. Nggak apa-apa, nanti diserahkan ke Pak Moderator aja jawabannya. Jadi yang pertama itu untuk t-shirt ya, itu bisa disebutkan 4 divisi daripada Frog. Jadi 4 tip produk lain daripada Frog, itu yang pertama. Dan yang kedua apa nama terms dari konsorsium logistik yang kita sedang inisiasi. Ya itu, terima kasih Mas Riyadi atas waktunya. Matur nuwun Pak Alex. Ya. Pas Halo. banget ini. Halo. Boleh saya mau nanya? Mohon izin nanyanya nanti Mas Eko. Belakangan Mas Eko. Oke. Saya monitor. Terima kasih. Sudah siap-siap ada yang nanya nih, Pak Alex. Iya, serius tapi santai Mas, serius tapi santai aja. Ya, nanti habis Kapten Medi ya. Pak Agung, habis itu Kapten Medi. Ya, terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama bahwasanya yang COVID-19 ini betul-betul men-trigger, memberikan katalisator untuk pengembangan drone di Indonesia. Nah, baik dari segi teknologi dan macam-macam. Saya nggak boleh bacain tadi divisinya itu. Jadi nanti saja ya. Oke. Kasih kerpekan Mas. Ya, kerpekannya udah kebiasaan kuliah itu Pak. Oke, untuk drone, penggunaan drone macam-macam. Yang dulu itu biasanya untuk agriculture, untuk survey macam-macam, ini sudah berkembang sangat banyak. Ya, untuk menyingkat waktu, kita ke Kolonel Penerbang Agung Sasongko Jati. Call-sign-nya Sarki ini. Nah. Saya bacakan secara singkat kurikulum vitae dari Pak Agung Sasongko Jati. Beliau adalah penerbang tempur, lulusan Sekolah Perwira Penerbang TNI AU, angkatan 35, dan berhasil meraih trofi lulusan terbaik jurusan tempur pada usia 20 tahun. Kemudian beliau pernah menerbangkan F-5E Tiger II Squadron 14 oleh Wahyudi Madiun, kemudian juga menerbangkan F-16 Victim Falcon di Lanut Iswahyudi juga, kemudian meraih total 3.500 jam terbang. Kemudian beliau punya berbagai macam pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri, dan beliau pernah mengemban berbagai macam jabatan di TNI Angkatan Udara.
Kemudian jabatan sekarang sebagai Paban 2 Panpot Dirga, Sekretaris Dinas Potensi Dirgantara Angkatan Udara, kemudian juga sebagai Ketua Drone Fasi, Seswit Sertifikasi dan Lambang Ja PW Fasi. Nah, kemudian beliau juga menghandle beberapa dan sebagai pembicara dalam diskusi dan seminar global drone dan sebagainya di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan sama-sama pencerahan dari Bapak Kolonel Penerbang Agung Sarki Sasongkojati. Monggo kami persilahkan Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Moderator, Bapak Dr. Setio Haryadi, yang terhormat Pak Direktur, Pak Ahmad Setio Prabowo, kemudian Kabagum Puslitbang ya, Bapak Surya, kemudian Pak Insinyur Alexander Lundi, dan yang saya hormati Kapten Medi Yogastoro dari Direktorat Kelaikudaraan. Saya sangat bangga sekali berada di sini, dan saya sadar betul ini adalah sebetulnya nih pelajaran ini untuk adik-adik sekalian. Masa depan kita semua, masa depan bangsa kita, kedirgantara ada di adik-adik semuanya. Yang sangat kita banggakan. Jadi meskipun ini bicara soal katanya hobi dan segala macam, saya kelihatannya akan bicara soal mengenai ruang udara. Karena apapun yang kita kerjakan dengan drone, sama halnya dengan pesawat berawak lain, itu berurusan dengan ruang udara. Kita bisa kreatif, kita bisa banyak punya penemuan dan segala macam yang kita bisa kerjakan terkait dengan drone, pemanfaatan drone, namun itu pasti terkait dengan bagaimana ruang udara itu dikelola oleh kita, sehingga kita bisa membuat itu menjadi aman, membuat itu jadi selamat, sehingga tidak menjadi malah membahayakan. Karena inti dari dunia penerbangan adalah keselamatan dan keamanan. The sky is vast, but no room for error. Langit itu luas banget dan have fun, banyak sekali kegembiraan, tapi tidak ada tempat untuk salah sedikit pun, karena nggak ada excuse, itu biasanya nggak ada excuse. Terima kasih tadi Pak Setio mengungkapkan background saya, CV saya. Saya bangga sekali, saya masuk Angkatan Udara pada umur 20 tahun. Kebetulan waktu itu ada rekrut penerbang langsung dari SMA. Saya dalam waktu 2 tahun saya selesai dan saya masuk jurusan tempur, dan saya bertugas di Angkatan Udara sudah lebih dari berapa ya? Saya umur 20, saya udah 34 tahun di Angkatan Udara. Saya tamat pendidikan sekolah penerbang tahun 86. Jadi udah lama sekali. Sebagian besar adik-adik umurnya sepertiga dari umur saya kira-kira. Ya. Untuk itu saya akan masuk ke screen yang saya share. Ini tidak apa-apa, hanya sekedar sharing untuk tahu bahwa ruang udara itu ada yang mengendalikan. Untuk itu saya akan masuk ke ya. Jadi ini saya udah masuk, udah lihat semua ya. Saya akan masuk ke bagaimana kita menjaga keselamatan ya dan keamanan dan penerbangan ya. Di artikel 8 Chicago Convention disebutkan bahwa tidak ada pesawat yang terbang tanpa awak di suatu negara tidak diawasi. Jadi harus diawasi atau dikendalikan untuk tidak membahayakan orang lain. Jadi artikel 8 untuk pesawat tidak berawak. Jadi tahun 44 itu sudah mengerti itu founding fathers daripada penerbangan bahwa pesawat tidak berawak itu harus dikendalikan. Jadi kita tahu potensi penggunaan pesawat tanpa awak itu sangat banyak. Ada yang angkut barang di pojok kanan atas, ada yang untuk pengintaian, untuk bawa senjata di kiri atas, ada yang untuk foto-foto di tengah, ada yang nyemprot di kiri bawah, ada yang untuk surveillance, dan yang paling pojok kanan bawah itu mirip dengan yang dibuat sama Pak Alexander Ludi, yaitu untuk mengangkut orang. Itu adalah sebagian besar yang sekarang sedang hits, yang akan memenuhi langit kita kelak di masa depan, yaitu drone-drone semacam ini. 4 kali lebih cepat, 4 kali lagi lebih murah. Itu adalah
keunggulan drone dibandingkan wahana udara lain yang berawak. Namun ada masalah juga, yaitu dia ancaman keselamatan penerbangan. Kalau drone itu terbang di tempat yang harusnya dia tidak terbang, dia tempat di jalur penerbangan, dia mengganggu. Bandara hub seperti Soekarno-Hatta, Changi, Gatwick, ataupun Bandara New York di Amerika, itu 1 menit saja ada gangguan penerbangan 100.000 US atau 1,4 miliar. Bayangkan kalau ada gangguan karena drone beberapa jam gitu, bisa berapa biaya yang keluar mahal sekali, selain mengganggu keselamatan penerbangan. Demikian pula, selain itu mengganggu masyarakat juga. Kalau dia terbang, mungkin menimpa orang, menimpa mobil, Nah ini yang harus kita cegah, jangan sampai terbang namun tidak tahu bahwa dia membahayakan baik masyarakat, baik penerbangan lainnya. Karena kita tahu di Jakarta itu, di atas itu langit itu tidak sepi, itu di jalur-jalur penerbangan di atas itu. Bahaya lagi ini, kita bisa lihat tuh, ada anak SMA membawa sabu, sama juga di membawa narkoba ke rutan. Jadi drone itu berpotensi untuk disalahgunakan, untuk membawa, untuk kriminal. Selain kriminal juga ada masalah, yaitu bila digunakan oleh orang-orang yang bersifat jahat, dia bisa menggunakan serangan, gerakan teroris bisa menggunakan drone untuk serangan yang membahayakan keamanan negara kita. Bahkan kalau kita tahu, bahkan di Bali itu ada ditangkap ya teroris, anggota teroris yang juga menerbangkan drone. Jadi ini ancaman bagi keamanan nasional kalau nggak dihandle. Dan kita nggak bisa biarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini bisa menerbangkan drone dengan mudah. Harus ada suatu sistem, ada suatu cara kan untuk tindakan-tindakan atau keperluan-keperluan yang membahayakan bagi kita semua. Jadi gangguan drone di udara harus diatur, harus jangan sampai dia mengganggu penerbangan yang reguler atau tidak reguler. Contohnya beberapa waktu yang lalu, bayangkan ini Bandara Soekarno-Hatta, jalur kiri dan kanan, namanya kalau sebelah kanan dari arah laut, daerah timur namanya jalur runway 25 kanan, yang kiri 25 kiri, drone terbang di tengah-tengah pada jarak 1 km ujung landasan, ketinggiannya 500 feet, bayangkan betapa berbahayanya bagi penerbangan. Dan ini jelas oleh orang yang tidak tahu mengenai penerbangan, tapi dia merasa tahu dan merasa tidak masalah. Itu bahaya sekali. Demikian pula di bandara lain di Jakarta, ada yang suka terbang di daerah Jagorawi, membahayakan di shot final dari runway 06 Halim. Demikian pula ada juga yang di final daripada itu terbang, malah pemetaan. Dan itu juga di bawahnya ada markas komando marinir. Jadi itu sangat berbahaya, ini tidak bisa dibiarkan. Jelas yang terbang-terbang ini dia tidak tahu aturan, atau merasa tahu aturan, tapi dia tidak tahu. Nah, sekarang saya bicara mengenai Federasi Airsport Indonesia. Federasi Airsport Indonesia itu adalah organisasi olahraga dirgantara terbesar di Indonesia yang diorganize oleh TNI Angkatan Udara untuk membina masyarakat agar dalam kegiatan rekreasional bisa tidak melanggar aturan keselamatan dan keamanan. Ketua umumnya ada Kepala Staf Angkatan Udara, ketua hariannya adalah Aspot Dirga Kasau, kemudian sekretaris jenderalnya adalah Kapuspot Dirga, dan selanjutnya semua adalah para pimpinan TNI AU menjadi pimpinan daripada Federasi Airsport Indonesia. Kami mempunyai beberapa cabang olahraga dan kita memiliki sekitar 60 pangkalan udara dan stasiun radar yang bertugas sebagai perwakilan fasi daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini yang penting. Federasi Airsport Indonesia adalah anggota daripada Federasi Aeronautik Internasional atau Federasi Olahraga Dirgantara Internasional. Seperti halnya PSSI adalah National Football Control Indonesia mewakili FIFA, maka Federasi Airsport Indonesia adalah National Airsport Control Organization mewakili FAI di Indonesia. Oleh karena itulah, maka kami semua di sini adalah regulator daripada olahraga dirgantara. Jadi untuk olahraga dirgantara, kami regulatornya, kita mengatur bagaimana terbang, bagaimana latihan, bagaimana ini. Kemudian untuk masuk ruang udara yang dikendalikan, kita akan berhubungan dengan Dirjen Perhubungan Kontrol istilahnya. Kemudian ini dia cabang olahraga dirgantara kami, dan drone adalah salah satu dari cabang olahraga dirgantara. Ada para layang, ada terjun payung, ada hot air balloon, ada microlight, ada paramotor, dan lain sebagainya.
Nah, ini dia objektif kami di TNI Angkatan Udara dan Federasi Airsport Indonesia. Pertama, keselamatan penerbangan dan olahraga dirgantara. Kedua, keamanan penerbangan dan olahraga. Kemudian selanjutnya, membina rasa cinta dirgantara agar kita semua cinta dirgantara ya. Saya jadi pilot karena ada yang mengenalkan cinta dirgantara, Kapten Medi, Pak Ludi, dan Bapak-Bapak Ibu semua sekalian sini terjun ke dunia dirgantara. Kenapa? Karena cinta dirgantara. Kemudian kita membina prestasi olahraga dirgantara seperti kemarin para layang kita di Asian Games jadi ikut bantu pengembangan teknologi dirgantara, yang olahraga dirgantara, dan membantu pengembangan industri dirgantara. Contohnya kan kita membuat pesawat terbang kecil, membuat trike, membuat payung terjun, membuat helm untuk para layang. Nah, itu juga industri dirgantara. Dan terakhir, membantu pengembangan wisata dirgantara. Nah, ini yang penting sekali apa objektif dari kita di TNI Angkatan Udara menggunakan Federasi Airsport Indonesia untuk mengembangkan semua ini. Dan ini kami sudah buat sertifikasi untuk pilot remote pilot rekreasional sudah hampir 20 sertifikasi dan ini sudah berjalan dengan baik. Kenapa kita harus melihat Dirjen Perhubungan harus ikutan daripada Undang-Undang Penerbangan? Karena yang berwenang adalah Dirjen Perhubungan Udara untuk ruang udara dan pesawat sipil. Dan sebagian besar dari kita terbang sebagai awak pesawat ataupun pesawat tak berawak sebagai pesawat sipil. Jadi kita harus patuh pada Dirjen Perhubungan Udara. Emang unik ya, Director General of Civil Aviation, tapi terjemahannya Dirjen Perhubungan Udara, bukan Air Transportation, tapi di Indonesia itu hal yang biasa. Jadi kita Dirjen Hubud dalam bahasa asingnya adalah Director General of Civil Aviation. Nah ini yang patut kita perhatikan. Jadi ruang udara itu dibagi ada ruang udara kelas A di atas 18.000 feet, kemudian ada ruang udara kelas B, ada ruang udara kelas C, dan ruang udara kelas D. Namun di Indonesia uniknya untuk kelas B dan C itu mirip dengan kelas D. Jadi dari atas sampai bawah dia nutup gitu. Jadi bukan seperti kue kebalik. Nah, ada juga kelas E. Nah, setelah itu ada kelas G. Nah, kelas G ini apa? Semua kelas A, B, C, D, dan E adalah ruang udara yang dilayani tapi dikendalikan. Namanya controllable airspace. Gampangnya gini. Kalau kita calling, ada yang jawab gitu. Namun, untuk ruang udara G di luar itu adalah uncontrollable airspace. Dia ruang udara yang dilayani juga, namun meskipun dilayani, pelayanannya terbatas. Jadi kita kalau terbang di situ, ya kita harus calling juga, kita harus koordinasi dengan pesawat lain, namun tidak ada kontrol yang menghandle kita. Namun tetap dia namanya ruang udara yang dilayani. Nah, di ruang udara G inilah ide bahwa pesawat tanpa awak itu boleh terbang tanpa izin, timbul, namun ketinggiannya dibatasi di bawah 120 meter atau 400 feet. Bagaimana kalau ruang udara B, C, D, dan lainnya, ya itu harus pakai izin. Mau dia terbang komersiali untuk dapat uang, atau terbang rekreasionally untuk suka-suka, begitu dia masuk ruang udara yang dikendalikan controllable, dia harus mendapatkan izin. Yang tidak perlu izin dalam ruang udara G atau uncontrolled airspace. Nah, ini dia regulasi yang mengatur kita. Jadi kalau kita belajar terbang pesawat tanpa awak, meskipun kita belajar di recreationally atau untuk ini, tentu kita harus paham. Karena kita sharing ruang udara yang sama. Masalahnya banyak dari kita yang maunya terbang di pertama kita di sini lihat bahwa ada yang mengatur kita Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018 mengenai pengamanan wilayah udara nasional. Meskipun punya pengamanan, namun ini bukan undang-undang turunan dari Undang-Undang TNI atau Polri, namun dia turunan dari pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 1 Penerbangan. 11 mengenai pengamanan survei pemetaan wilayah udara nasional, dan selanjutnya turunan dari Undang-Undang Penerbangan dijabarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 163 Tahun 2015 mengenai peraturan keselamatan penerbangan sipil atau Civil Air Safety Regulation 107 mengenai pesawat tanpa awak kecil. Jadi pesawat yang ukurannya di bawah 25 kilo. Di atas 25 kilo
lain lagi aturannya. Kemudian ada peraturan Menteri Perhubungan 180, ini mainnya di Direktorat Navigasi Penerbangan, mengenai pengendalian pengoperasian pesawat tanpa awak 25 kilo, namun juga semua pesawat tanpa awak. Dan ada juga Permendikbud nomor 47 penerbangan. Jadi begini, jangan salah kira bahwa kalau kita menerbangkan drone yang kecil, terus undang-undangnya beda. Tidak. Undang-undang mengenai drone itu sama. Meskipun dia ada Permendikbudnya, namun dia terkena juga ke undang-undang besarnya, undang penerbangan. Mari kita lihat. Ya, saya bukan menakut-nakutin, namun ini adalah kenyataan yang tidak usah ditutupi, bahwa terbang di udara itu ada risikonya, yaitu risiko hukum kita melanggar. Undang-undang penerbangan, mari kita lihat. Pasal 401 disebutkan, kita baca saja ya, saya baca. Badan Tip, ada angka 8 tahun, ada angka 500 juta. Pasal 402, kawasan udara terbatas, 3 tahun, 500 juta. Wah, ini berarti ada ruang udara yang terlarang, prohibited, dan terbatas, restricted, angkanya cukup menakutkan, kan? Kemudian kalau kita nggak punya tanda pendaftaran di bawah ya, itu adalah 5 tahun dan 1 miliar. Wah, tapi kan itu pesawat berawak. Ya, namun masalahnya undang-undang tidak membedakan pesawat berawak tidak berawak dianggap sama, pesawatnya itu sama. Jadi 5 tahun membahayakan orang lain atau barang lain, mengoperasikan pesawat udara, mau pesawat udara berawak tidak berawak ada angka 2 tahun. Kemudian ada juga tidak memiliki sertifikat ada angka 1 tahun dan 200 juta. Kemudian menyebabkan terakhir adalah bila pelanggar pasal 210 mengenai kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP di sekitar bandara ada angka 3 tahun dan 1 miliar. Ini cukup menakutkan. Namun harus kita dari awal kita masuk ke dunia penerbangan, kita sadar bahwa dunia penerbangan itu bukan hanya bicara soal denda, namun juga bicara soal sanksi pidana. Jadi kalau kita di Surabaya terbang di tengah kota, di patung Suro sama Boyo itu, pasti kita udah tahu pesawat itu dia berada di dalam wilayah KKOP-nya Juanda, sudah ada angkanya di sebelah kanan. Bila kita nggak punya sertifikat, sudah ada angkanya sebelah kanan. Bila kita belum daftarkan pesawat, sudah ada angkanya sebelah kanan. Dan bila kita nabrak sesuatu, di tol gitu, bukan undang lalu lintas, undang-undang penerbangan. Drone yang kecil dengan pesawat yang besar, itu sama. Kenapa? Di mata hukum, pesawat berawak tidak berawak. Nah, jadi kalau kita sudah sama persepsinya, bahwa ada sanksi-sanksi yang membahayakan kita, maka kita akan terbang ataupun menggunakan pesawat ini dengan berhati-hati, dengan sadar bahwa kita ada masalah yang masih berlaku. 107 mengatur drone yang tidak bersifat rekreasional dan bersifat rekreasional harus dihandle sendiri oleh komunitas, organisasi berbasis komunitas. Di sini sebuah organisasi berbasis komunitas. Dan organisasi ini harus mensertifikasi drone rekreasional tersebut. Nah, di dalam CSR 107 yang sudah diperbarui, saya mendapatkan informasi bahwa ternyata orang itu sebelum dia bisa menerbangkan drone untuk ikut CSR 107, itu dia harus mengikuti Makannya gimana? Saya langsung tahu nih. Enggak. Kalau di kampus makannya gimana? Rasanya. Jadi kita harus mengikuti suatu latihan awal dan ada tes yang meliputi adalah regulasi yang terkait
keempat adalah mengenai loading prosedur, crew resource management, dan radio communication digital adjustment, ini airmanship. Kemudian airport operation dan maintenance and pre-flight inspection prosedur. Ini harus kita pelajari sebelum kita diuji atau dites, dinyatakan kita berhak memiliki lisensi ataupun sertifikat pesawat tanpa awak di Dirjen Perhubungan Udara. Di kami, di FASI juga kita bikin semacam ini yang rekreasional. Ini buku yang kita Menteri nomor 180 tahun 2015, di mana bahwa sistem satu udara tidak boleh dioperasikan pada kawasan sebagai berikut. Pertama adalah terlarang prohibited area, kemudian kawasan udara terbatas restricted area, dan kawasan keselamatan operasi udara KKOP suatu bandar udara. Selanjutnya, sebuah sistem tanpa tidak boleh dioperasikan pada ruang udara yang dilayani sebagai berikut, yaitu control airspace tadi yang ruang udara A, B, C, D, E, dan uncontrol airspace yaitu ruang udara G pada ketinggian lebih dari 5 Nah, Agung. Pak Agung. Sinyal kayaknya, Mas. Putus dari Mas Agung. Halo, ini sambungannya terputus kah? Ya, Mas Eko yang dari Pak Nganunya, Pak Agungnya kelihatannya ini. Oke, saya saya udah tunggu. masuk. Udah. Oh, monggo Pak Agung, dilanjutkan. Sebentar lagi, 8 menitan. Ini gambarnya masih masuk, Pak. Gambarnya masih masuk. Share screen-nya yang belum kelihatan. Share screen. Ya. Share screen. Share screen. Bentar. Sebentar. Share screen.
Saya di disable, share screen-nya tolong dinyalakan, share screen-nya. Tolong share screen-nya dibuka. Screen sharing-nya tolong dibuka, Pak. Mohon izin. Iya, Pak Setio. hostnya ya. Hostnya bukan saya. Hostnya iya, siapa ya hostnya? Oh, Mas Kukuh tadi. Mas Kukuh, Oh iya, minta Mas tolong Kukuh. Mas Kukuh. Iya. Izin, saya sudah bukan host lagi. Mas Dani kah? Iya, Mas Dani. Siap. Mas Dani minta tolong. Saya sudah buka, Pak, kayaknya, Pak. Pak Kolonel. Iya, harusnya sudah bisa itu. Monggo. Silakan Pak Agung. Bu Yuni. Disable. Sudah masuk? Masih disabled host. Sudah bisa, Pak. Gak krungu rek suarane. Oke. Pak Agung. Ya, siap. Nah, sudah masuk. Siap. Saya lanjutkan ya. Sebentar, udah hampir selesai kok ini. Mana tadi? Oke. Jadi ini adalah waktu saya 8 menit ya. Jadi ini adalah KKOP. KKOP itu ada begini. Jadi kalau kita jarak 4 km dari bandara, kita ketinggian bangunan tidak boleh lebih dari 45 meter. Dari 4 sampai 6 dia miring, kemudian ketinggian bangunan itu ngikuti miring, dan dari 6 km sampai 15 km ketinggian bangunan tidak boleh lebih dari tidak boleh lebih dari 150 meter. Di ujung-ujung landasan lebih dengan 10 dari kiri kanan dia lebih strict lagi. Namun di dalam aturan penerbangan pesawat tanpa awak itu juga tidak hanya bangunan saja, pesawat tanpa awak tidak boleh sama dengan layangan dan segala macam. Lagi. Putus. Bagus kualitas. Mengenai KKOP disebutkan bangunan dan kegiatan. Jadi kegiatan juga nggak boleh di sini. Jadi kalau kita saya Husin, semua yang terbang harus minta izin. Jadi nggak ada excuse karena Oke. Kelihatannya siap-siap Pak Medi nih.
Siap, Mas Tio. Sinyalnya kurang bagus katanya. Oke, ini kelihatannya waktunya sudah habis kelihatannya ini. Waktunya Pak. Sebentar, tunggu sebentar aja. Oke, kelihatannya ini, aduh. Kelihatannya nggak muncul-muncul. Sudah masuk lagi, Pak. Oke, ini kelihatannya sinyalnya Pak Agung kelihatannya tersendat-sendat. Nanti kita kasih beliau waktu sebentar lagi. Mungkin kita lanjut dulu ke Kapten Medi ya. Ini juga ada beberapa penanya yang sudah siap-siap bertanya juga. Daripada kita kehilangan waktu banyak, kita lanjut dulu. Oke, saya akan bacakan kurikulum vitae dari Kapten Medi. Ini pengalaman beliau juga banyak. Nama Medi Yugastoro, STM Trans. Beliau mengawali pendidikan beliau di Yogyakarta dari SD sampai SMA. Kemudian melanjutkan ke Universitas Gadjah Mada dari Teknik Mesin UGM, Pak ya. Kemudian melanjutkan ke Universitas Trisakti untuk manajemen transportasi. Beliau mempunyai pengalaman di DGC Experiences, dari Airworthy Inspector, kemudian Flight Operation Inspector, kemudian Test Pilot. Kemudian beliau mempunyai pilot record juga di Loka Pendidikan Pelatihan Penerbang Banyuwangi untuk sipil dan IR-nya. Kemudian saat ini beliau menjadi pilot di Batik Air Indonesia, Pak ya, dan di GCE. Beliau punya beberapa rating dan sertifikat, kemudian mempunyai banyak pengalaman training di berbagai penjuru dunia ini, dari Indonesia, Australia, Kanada, Singapura, dan sebagainya. Kemudian beliau yang lebih penting lagi punya beberapa project record untuk unmanned aircraft system. Langsung saja untuk Kapten Medi Yugastoro, kami persilahkan, waktunya setengah jam. Ini sudah ada beberapa penanya Pak yang menunggu-nunggu. Juga Pak Alex, siap-siap Pak Alex ini. Sampai menunggu Pak Agung juga. Monggo Pak Medi, Kapten Medi Yugastoro, kami persilakan. Baik, Pak Dr. Setio Haryadi. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormatin di sini Pak Direktur Poltek Bank Surabaya, Pak Ahmad Setio Prabowo, dari Pak Surya mewakili dari Kampus Bank Udara. Kemudian pembicara juga dari Frog Indonesia, Pak Alex, serta tadi Kolonel Agung Sarki dari Dispodirga Fasi. Dan Bapak Ibu pengajar di Poltek Bank Surabaya. Dulu saya sempat di sana di 2013 kalau nggak salah. Terus pindah ke Banyuwangi untuk flight training di BP3 Banyuwangi. Baik, di sini saya coba share apa yang sudah dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara. Saya coba tampilkan. Oke, sudah muncul ya, Pak Setio.
Iya, sudah muncul. Baik. Jadi kami coba sampaikan untuk regulatory framework yang sudah dilakukan Indonesia dan progres ke depan serta rencana dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Pertama saya coba sampaikan bahwasanya Indonesia melakukan harmonisasi internasional di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Kemudian juga dengan kawasan di Asia Pasifik, yaitu melalui APAX, dan organisasi di Eropa, yaitu JARUS. Di sini kerjasama sudah kami lakukan di Asia Pasifik itu terlibat dalam US Task Force. Kemudian di JARUS kami member dari Joint Authorities for Rulemaking Unmanned System. Saya sendiri bergabung di Working Group 6 tentang US Safety Management. Dan di Asia Pasifik ini ada Unmanned Aircraft Certification Working Group. Di sini fokus terkait dengan kelaikudaraan dari unmanned aircraft. Dan di Ditjen Perhubungan Udara sendiri, ini struktur yang memanage permohonan pengajuan dari pengoperasian US, yaitu di DKPPU, kemudian leadernya ada di Direktorat Navigasi Penerbangan, dan untuk service providernya nanti di bawah Airnav Indonesia. Dari DKPPU sendiri lebih berkepentingan terhadap operation dari US, kelaikudaraan US, kemudian personal licensing, remote pilotnya, serta registrasi US. Sementara nanti di Direktorat Navigasi Penerbangan dia akan menerbitkan authorization kepada aplikan untuk bisa melakukan pengoperasian US, serta enforcement atau tindakan bekerjasama dengan TNI untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pengoperasian US. Mohon izin Pak Medi, suaranya bisa dikeraskan. Kelihatannya perlu pengerasan ini. Baik. Saya cek. Sudah cukup atau masih? Ya, di Airnav Indonesia sendiri menerbitkan rekomendasi ruang udara serta manajemen ruang udara. Nah, dasar dari undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, tadi sudah disampaikan dengan Kolonel Agung. Kemudian kami buat turunannya ke Peraturan Menteri. Di sini ada banyak, dan di perhubungan udara ada sistem sendiri yang disebut CSR. Itu ada part 21, 23, 25, itu terkait dengan normal dan transport airplane, kemudian 27, 29 helikopter, 33, 34, 36 itu terkait dengan propeller sama engine. Kemudian 43 itu terkait dengan personal maintenance, kemudian 61 untuk remote pilotnya, 91, 135, 107 terkait dengan pengoperasian organisasi pengoperasian dari pesawat udara. Dan turunan dari DCA dari Peraturan Menteri ada surat keputusan Dirjen. Di sini kita punya sistem dengan namanya SI, Staff Instruction, dan AC, Advisory Circular. Next-nya saya coba jelaskan yang simpel untuk pengaturan regulasi drone di bawah 25 kilo ke bawah. Itu cukup simpel, dari Undang-Undang Nomor 1, kemudian diturunkan ada 2 peraturan. Sebelah kiri ini CSR 107, dia detail tentang general rules, kemudian gimana mendapatkan remote pilot, dan gimana meregister drone. Sementara di sebelah kanan PM 180 tahun 2015 terkait dengan semua drone, berikut yang kecil maupun besar, tapi lebih banyak ke sisi ruang udara, bagaimana menerbangkan di ruang udara Indonesia, serta bagaimana mendapatkan persetujuan untuk terbang di ruang udara Indonesia. Nah, klasifikasi di sini saya gambarkan bahwasanya ada pembagian 25 kilo ke bawah sebelah kiri itu dibagi juga terhadap tujuan. Ketika tujuannya hobi rekreasional, dia beroperasi berdasarkan community base, makanya warnanya hijau. Hijau itu artinya lebih sederhana lah. Kemudian ketika dia di bawah 25 kilo ke bawah, tapi purpose-nya dia selain hobi, selain rekreasional,
dia harus mengikuti ketentuan JSR 107. Nah, kemudian di atas 25 kilo ini mulai buat riset and development seperti yang tadi disampaikan Pak Alex. Dia nantinya akan ada spesial COV untuk eksperimental. Nantinya juga kalau sudah memasuki masa produksi, ketika dia mau test flight untuk production, dia harus mendapatkan spesial COV. Nah, untuk hobi dan rekreasional itu syaratnya ya yang aja di hijau di atas ini aja. Jadi hobi maksimal 7 kilo, dia ikut drone community base dan dia harus ngikutin operating rules. Sementara persyaratan untuk airworthiness, remote pilot certificate, small US registration, US operator itu tidak dipersyaratkan. Kemudian untuk selain hobi, nah sama seperti dengan yang hobi tadi, hanya mulai yang hijaunya banyak. Jadi tambahannya orangnya dia harus memiliki sertifikat remote pilot. Drone-nya yang dipakai dia harus terregister di perhubungan udara serta operator dia nantinya memiliki US operator certificate. Nah, beratnya dia meningkat 25 kilo ke bawah. Itu yang berlaku. Sementara dari sisi airworthiness-nya masih belum dipersyaratkan. Nah, ini adalah cara mendapatkan remote pilot certificate. Jadi ketika usia adik-adik ini udah pasti 17 tahun ke atas. Kemudian mengikuti training. Di sini training aeronautical knowledge bisa tadi disampaikan oleh Kolonel Agung. Ada 12 subjek yang nanti harus dipelajarin. Dan nantinya ada ujian di DKPPO. Ketika dia lulus akan dapat remote pilot. Tapi ketika nggak lulus, minimum skornya 70%. Dia harus melakukan recheck. Ya, ini tadi yang sudah disinggung Kolonel Agung, ada area subjek yang harus dipelajari untuk menjadi remote pilot, yaitu regulasi, kemudian airspace classification, informasi meteorologi, kemudian tahu performance dari UAS, tahu emergency procedure, dan CRM. Kemudian performance calculation UAS, kemudian tahu prosedur komunikasi layaknya radio teleponi, kemudian tahu efek dari alkohol, drug, kemudian tahu decision making, setidaknya tahu tentang airport operation dan bisa melaksanakan inspection, pre-flight, dan maintenance. Nah, ini adalah bagaimana mendapatkan registrasi dari Small Unmanned Aircraft System. Jadi, dia tidak boleh teregistrasi di negara lain, dimiliki oleh Indonesia atau berdasarkan kerjasama, perjanjian kerjasama, menunjukkan bukti kepemilikan, kemudian nanti akan diberikan registration mark. Contohnya di sini 8 digit adalah misalkan Bravo Tango 34567. Nanti dari masing-masing drone akan punya kode 8 digit. Nah, baik hobi maupun non-hobi, mereka harus mengikuti US Operating Rules. Nah, di sini yang jelas si RPA sini, Remote Pilot and Command, dia responsible terhadap operation. Dia tidak boleh dropping object, dia tidak boleh terbang dari kendaraan bergerak, dia tidak boleh terbang di atas kerumunan orang, hanya boleh di siang hari, hanya boleh visual line of sight, hanya boleh uncontrolled airspace, maksimum altitude 400 EGL, maksimum speed 87 knot. Si aplikan ini memenuhi semua persyaratan ini, dia nggak perlu izin ke perhubungan udara. Tapi ketika dia tidak bisa memenuhi salah satu dari persyaratan ini, dia harus mengajukan izin ke perhubungan udara untuk mendapatkan persetujuan. Contohnya kalau misal mau terbang di kalau mau terbang di control airspace, masih dalam radius control airspace, ya dia harus mengajukan izin ke perhubungan udara. Nah, ketika tadi airworthiness standarnya tidak diminta, makanya untuk pengoperasian UAS kita takar dengan safety risk. Safety risk ini yang kita lihat 3 yang paling utama adalah people on the ground, terhadap impact orang di bawah, kemudian other airspace user ini pesawat lain, ataupun objek vital nasional. Nah, dari takaran safety tadi itu, banyak drone yang diajukan itu peluangnya ada di berbagai sektor. Agriculture tadi jelaskan sama Pak Alex juga banyak aplikasinya. Delivery juga terkait dengan tadi bisa kargo, bisa delivery drone.
untuk inspeksi energi, untuk government ini surveillance, kemudian humanitarian aid ini bisa untuk Kementerian Kesehatan. Dan ini cukup banyak sektor yang dapat dieksplor menggunakan drone. Nah, tadi pada saat di operating rule tadi, misalkan ada drone minta dia mau terbang malam, dia mau terbang di control airspace, kami mengevaluasi berdasarkan seorang konsep, yaitu specific operation risk assessment. Di sini si aplikan dia harus membuat konsep of operation. Ketika konsep of operation ini meliputi organisasi, drone-nya sendiri, kualifikasi remote pilot, kemudian SOP yang dia bikin, kami assess, kemudian kami takar dengan ground risk. Ground risk ini di area dari intrinsik, kemudian kita mintakan mitigasi. Ketika ada mitigasi, artinya resikonya turun, dia dapatkan final ground risk. Kita bikin classification, ketika dia kelasnya 7 atau kurang, maka dia bisa lanjut untuk di-assess air risk, jadi risiko udara. Tapi ketika dia lebih dari 7, maka dia harus mengikuti type certification process. Nah, ini contohnya ketika bisa masuk kurang dari 7, makanya di air-risk-nya kita assess strategic mitigation sebelum terbang. Dia harus buat mitigasi. Tactical mitigation ini ketika terbang, dia harus punya detect and avoid, seperti itu. Kemudian dapatkan final. Kombinasi dari ground risk class dan air risk class kami skenariokan di dalam OSO, Operation Safety Objective. Di sini kita takar dengan skenario yang ada, kemudian kita dapatkan comprehensive safety profile. Ketika safety profile-nya dia memenuhi confident level, kami berhubungan udara akan berikan US Operation Authorization. Tapi ketika kami takar ternyata masih beresiko, kami mengarahkan aplikan untuk melalui type certification process. Nah, ini adalah tadi saya sampaikan ground risk class, ini tabelnya di sini bagaimana mendapatkan angka 7 ke bawah atau di atas 7. Kemudian air risk classification ini menakar berdasarkan ruang udara. Jadi ada air risk class A, B, C, D. Ini mulai dari hijau, kuning, orange, sampai merah. Kemudian kita combine ke cell determination, ketemu nilai antara 1 sampai 6. Nah, ini kita skenariokan di OSO. Lebih detailnya nanti ada materinya sendiri, saya cuma berikan gambarannya. Kemudian ini bagaimana mendapatkan persetujuan. Jadi si aplikan dia ke perhubungan udara, dia harus sudah mendapatkan airspace recommendation dari Airnav, mendapatkan US registration dan remote pilot certificate dari DKPPU, mendapatkan security clearance dari Mabes TNI AU. Dari dasar 4 ini akan keluar US Operation Authorization. Nah, ketika bicara US tadi 25 kilo ke bawah cukup simple, tidak terlalu rumit banyak aturannya. Tapi begitu bicara di atas 25, kita sebutnya RPAS, Remotely Piloted Aircraft System. Nah, yang ada guidance-nya dari ICAO ini untuk yang kepentingan internasional flight operation, dia kepentingannya sudah bicara commercial air transport, dia bawa passenger atau bawa dangerous good ataupun operasi lain yang dirasa sama berhubungan dari itu perlu mengikuti ketentuan dari RPAS. Nah, RPAS di atas 25 kilo ini nanti akan ada namanya certified operation. Dia diklasifikasikan ada 4 elemen yang harus kami assess. Pertama tentang airworthiness approval. Di sini CR 21, 23, 25, 27, 29 tentang airworthiness standarnya untuk pesawat, kemudian 33, 34, 35, 36 untuk engine dan propeller. Nah, di dalam CSR 21 ini namanya ada special condition. Ini regulasinya sudah ada. Ada satu paragraf tentang special condition. Nah, kita lihat special condition. Nah, di sini misalkan tadi Pak Alex dari Frogs, dia punya desain unusual design feature. Jadi desainnya futuristik lah, nggak umum. Makanya kami dari Perhubungan Udara atau DGCA, kita assess ketika safety standarnya dia belum ada atau nggak pas sesuai, maka kita taruh special condition. Maka dari DGCA akan meramu special condition sesuai dengan safety standard. Nah, applicable regulation-nya nanti ketika tadi aplikan
mengajukan desainnya non-conventional aircraft, makanya airworthiness standardnya dan masuk kategori major change. Campuran requirement-nya adalah gabungan dari CSR 2327 ataupun 2529 yang nanti sesuai dengan type design yang diajukan. Tujuannya adalah mendapatkan level of safety yang sama. Sedangkan kalau misal aplikan dia mengajukan design change termasuk kategori major change, bisa di-assess berdasarkan supplemental type certificate. Nah, di sini untuk mendapatkan airworthiness approval di dalam CSR 421 itu ada 3 approval yang utama. Pertama, design approval. Jadi si aplikan dia sebelum membuat prototipe dia harus mengajukan desain. Di sini bagaimana caranya mendapatkan TC, bagaimana mendapatkan STC, dan ini organisasi design organization approval. Itu organisasi sebagai organisasi yang punya kewenangan untuk melakukan desain. Kemudian setelah desain prototipe ada production approval. Dan lanjut untuk pesawatnya sendiri untuk mendapatkan airworthiness approval. Nah, mohon izin Pak Medi agak keras sedikit Pak Medi. Ya. Ya, airworthiness standard untuk remotely piloted aircraft system. Untuk pesawatnya sendiri kita evaluasi dari flight, yaitu performance, flying qualities, stability control, kemudian strukturnya, sama strength and speed, design construction, rotor, power plant, kemudian sistem equipment. Yang unik di RPAS ini biasanya adalah remote pilot station integration, jadi integrasi dari remote pilot station ke remote piloted aircraft. Kemudian launch and recovery, take off landingnya itu ada fitur yang baru dan detect avoid. Kemudian untuk ground control station ini airworthiness standarnya dia design construction jelas, uniknya adalah operating environment and human factor, bagaimana mendesain remote pilot ergonomiknya, kemudian security-nya, dan connectivity dari sistem equipment-nya. Nah, di sini bagaimana melakukan sertifikasi RPAS. Berdasarkan CSR 21 tadi, si aplikan itu mulai dari drawing dan manufacturing data, kemudian dilakukan analisis dari produknya, dan testing terhadap partnya. Dilanjut membuat dengan prototype atau produk class 1 testing. Setelah mendapatkan class 1 testing, kemudian di-assess mendapatkan approved type design. Setelah approved type design, produksi massal nanti di bawah production certificate. Nah, ini design organization approval atau DOA. Organisasi seperti yang Pak Alex miliki itu harus memenuhi semua elemen. Ada 12 elemen yang ada di sini. Mulai design assurance, airworthiness function, kemudian training, continued airworthiness. Nah, ada klasifikasi yang didapat tergantung dari aplikan. Bisa kelas A, B, C, D. Semakin tinggi, artinya semakin tinggi capability dari design organization approval, maka dia masuk kategori kelas B, kelas D. Kemudian kategori produknya bisa penuh pesawat atau hanya cukup struktur atau avionik tergantung dari kemampuan desain organization approval tersendiri. Nah, hal yang baru di RPAS yaitu tentang command controlling. Ini fitur command controlling, hal yang baru, detect and avoid, ground control station, dan electrical engine. Nah, ini adalah contoh arsitektur dari command controlling, yaitu bisa direct dari remote pilot ke RPA, bisa di-relay berdasar ke satelit, bisa relay ke RPA untuk komunikasi ke ATC, bisa relay dua-duanya dari RPA maupun dari satelit. Ini contoh untuk ground control station. Ground control station itu semua aspek mulai dari yang jenis portable, semi portable ataupun yang memang fixed base. Nah, ini bagaimana mengaksesnya ground control station? Ada mengikuti standar DO 178C ataupun DO 362. Nah, detect avoid. Detect avoid ini bagaimana si RPA tanpa pilot on board itu bisa mendetek
intruder, threat semakin mendekati, sehingga si RPA ini bisa menghindar dari area collision. Nah, sekarang mulai banyak menggunakan electrical engine. Nah, ini ilmu tentang electrical engine ini juga perlu diperdalam. Itu standarnya ada di DO 227 tentang lithium batteries. Nah, fase pada saat certification untuk RPAS itu pertama adalah pasti research and development. Jadi komponen itu didesain, kemudian dites oleh manufaktur komponen. Kemudian komponen disertifikasi, dia dites terhadap airborne equipment, requirement, dan industri standar. Nah, yang boleh mengetes adalah qualified test housing. Setelah itu aircraft certification, yaitu di install design, kemudian fungsionalnya dites oleh aircraft manufacturer. Nah, ini contoh isi paper yang pernah kami keluarkan terkait dengan lithium baterai. Ini tadi terkait dengan supplemental type certificate. Ini yang sudah ada pesawat berawak di-convert menjadi pesawat tanpa awak. Ini sudah berjalan, contohnya untuk yang UFOS, kemudian yang heli dari Robinson dan dari Leonardo. Mereka sudah melakukan riset untuk itu. Nah, sekarang kita melangkah ke Certified Operator. Certified Operator nantinya berada di CSR 91 maupun 135 untuk di atas 25 kg. Nah, saat ini kalau untuk flight testing boleh di bawah DOA 21 dengan Research and Development Purpose. Sedangkan ketika sudah berlaku operasional, dia akan berada di Operating Certificate 91 maupun mau komersial di AOC 135 untuk Charter Air Organization. Melangkah ke sistem registration, itu ada prosedurnya di CSR 45 untuk identification dan CSR 47 untuk aircraft registration. Ini mengikuti pesawat berawak sekarang, nantinya akan mendapatkan PK register. Nah, standarnya dengan PK register, ataupun kalau memang masih registrasi asing, dia harus mendapat di bawah bilateral agreement untuk bisa register, masih mempertahankan register asing. Lanjut yang terakhir tentang license pilot crew. Di sini di bawah CSR 61 nantinya, yaitu pilot instructor. Dan 61 sendiri kami sedang membahas untuk mengimplementasi dari rekomendasi IQ Annex 1, yaitu nanti remote pilot certificate, remote pilot license. Nanti ikutin dengan IQ Annex 1, dan untuk hanya domestik kami akan coba lebih sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Biasanya paling rendah license di IQ itu adalah PPL, Private Pilot License. Nah, nanti untuk domestik saja mungkin bisa lebih rendah dari PPL. Nah, ini roadmap policy yang kami sudah jalankan dari 2015 sampai 2020. Jadi ada warna kuning adalah PR-nya, jadi kita plan 2008 tetapi masih belum goal, masih harus pembahasan. Kita target ini selesai di 2020. Berikut juga dengan guidance untuk SORA dan implementasi Annex 8 tentang Airworthiness of RPAS. Nah, yang kami sudah lakukan dari Perhubungan Udara tentang aplikan dari drone sendiri tahun kemarin JD.com itu dengan delivery drone masih evaluasi, sementara pending, belum lanjut prosesnya. Trial sudah dilaksanakan di Parung Panjang, tapi masih berjalan assessment-nya. Kemudian Google Project Loan ini juga sudah coba kami assess. Sepertinya ada kendala di masalah security karena dia membawa kamera on board. Dia beroperasi di 55.000 feet. Kemudian zipline drone ini untuk membawa medical, sementara baru assess by SORA application. Kendalanya mungkin karena ada tender ya dengan Kementerian Kesehatan yang masih belum selesai. Dan yang besar ini Behang, US Teknologi, dia untuk cargo drone, dia kemampuan bisa payload 2 ton. Ini kami sudah assess preliminary assessment, tapi sepertinya terkendala dengan prototipenya karena yang diajukan adalah versi militer
untuk bisa terbang di Indonesia, trialnya masih terkendala proses perizinan security. Kemudian awal Januari kemarin kami menerima proposal dari Volocopter Air Taxi, ini sama dengan Frogs Indonesia, di mana mereka fokus terhadap drone untuk bawa passenger. Nah, mereka sudah initial meeting tapi belum berlanjut. Dan begitu juga dengan bulan Februari, kalau nggak salah kami undang Frog Indonesia setelah berhasil melaksanakan flight testing. Kami undang untuk diasistensi untuk bisa apply ke civil operation nantinya. Ya, terima kasih. Kemudian ini rekomendasi kami terhadap RPAS di Indonesia, bahwasanya tidak hanya perhubungan udara saja yang menangani masalah drone. Kita perlu kolaborasi secara nasional. Research and development kita saat ini mengkolaborasikan dengan di bawah Kemenristek dengan LAPAN maupun BPPT. Kemudian security dan safety aspek kita kolaborasi dengan TNI AU dan nantinya ke kepolisian. Kemudian updating regulatory framework, di sini kita secara internasional konsisten untuk mengikuti harmonisasi internasional. Dan nggak kalah penting karena di sini ada adik-adik siswa dari LLU, itu dibutuhkan unmanned traffic management dan saat ini masih sedang dibahas oleh Direktur Navigasi Penerbangan dan Airnav. Nah, untuk National Task Force ini kolaborasi dengan Kementerian Kominfo itu diperlukan untuk SIM card based teknologi, kemudian memonitor BV loss operation karena penggunaan spektrum frekuensi, kemudian juga supporting industri lokal untuk manufaktur drone, serta industri anti drone karena memang begitu drone ini sangat banyak, diperlukan sistem yang bisa mencegah terjadi pelanggaran. Itu saja Pak Setio dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kapten Medi. Ini tadi sudah menerangkan banyak sekali, kurang lebih ada 50 slide tadi, tentang lisensi, operation, operator, remote pilot, dan macam-macam. Ini sekarang kita beralih sebentar, mohon izin. Tadi ada waktunya Pak Agung hilang sebentar. Monggo Pak Agung, kita kasih closing untuk 3 menit. Ya, 3 menit, 5 menit. Saya diberi screen sharing-nya, mohon izin screen sharing. Mohon izin screen sharing dibuka, Pak. Mohon izin screen sharing-nya dibuka. Mestinya udah, Pak. Ini saya dari co-host sudah. Oke, siap, sudah. Siap. Oke. Ya. Oke, habis ini sudah banyak pertanyaan menunggu ini. Ya, ini saya cepet aja kok ini. Contohnya siap, nih ya, maturun, adik-adik, kan ya. Banyak PLLU-nya ternyata ya. Iya, banyak PLLU-nya juga. Kita lihat nih, Jogja, KKOP, jelas, sudah ngerti kan. Namun masalahnya di luar Jogja juga ini, lingkaran besar-besar ini adalah warning area, artinya restricted area. Nggak bebas terbang di Temanggung, di mana. Kan lingkaran KKOP yang kecil aja di tengah nih. Dan kita sudah tahu kalau pesawat itu kan tidak direct, tapi dia lewat dari Semarang ke Purwo, Purwo ke SMO, Solo, Solo Jogja, Jogja mungkin ke mana, ke barat, ke arah Cilacap, atau mungkin ke landing di landasan yang baru di Kulon Progo. Dan ini tidak boleh terbang, tahu jadi mengganggu penerbangan kan, jelas. Nih saya perbesar, luas sekali Jogja. Jadi kalau ada yang bilang, oh boleh terbang, ya ntar dulu, ini ada area di sini kebaca kan, ground water 2.500, ground water itu berarti sesuatu, ground water 6.000, ya nggak boleh, drone nggak ada yang terbang di atas itu, di bawah itu semua harus izin, apalagi itu wilayahnya Adi Sumarmo dan Solo ya, otoritasnya berada di mereka. Nah di Bali sama juga, Kota Denpasar, kalau bahasa Inggrisnya KKOP itu Obstacle Limitation Surface, ya. Nah, kita ingat lagi tadi kan nggak boleh prohibited, restricted, operasional. Sekarang, kenapa kita di Jakarta nggak boleh terbang ya? Karena banyak yang nanya, masa nggak boleh terbang? Nah, ini loh gara-garanya. Di Jakarta itu ada sebuah NOTAM menghindari avoid area overseas Amerika. NOTAM itu kan Notice to Airmen, saya kira adik-adik paham ya. Yaitu semua traffic harus menghindari Istana Merdeka radius 3 nautical mile. Nah, 3 nautical mile kali di kilometer 5,6 sampai ketinggian 10.000 kaki. Kita lihat sebesar ini. Mari kita lihat lebih detail.
Ternyata sekeliling Istana Merdeka ada radius lingkaran yang dinyatakan terlarang untuk pesawat masuk di situ tanpa izin. Karena dia prohibited area lah. Dinyatakan sebagai prohibited area, yaitu area yang tidak boleh masuk. Artinya apa? Mau berawak, mau ini drone. Kemarin ada helikopter nyasar ya, lewat ya di tengah-tengah ini jadi masalah. Akhirnya terpaksa jalur penerbangan VFR 4 dan 10 di sini di sementara temporary close. Kenapa? Biar nggak ada lagi helikopter yang lewat dekat istana. Karena adanya larangan ini, yaitu NOTAM ini, avoid area over Istana Merdeka. Sama juga di Istana Bogor, luasnya juga sama 5,6 km radius. Di luar ini boleh terbang nggak? Mari kita lihat dulu. Ternyata Soekarno-Hatta dan Halim itu ada KKOP-nya. Nah, kita udah tahu di KKOP, di dalam KKOP tidak boleh terbang. Kenapa? Tanpa izin. Kenapa? Ya memang nggak boleh. CSR 107 jelas kok. Sanksi pidana juga ada, administrasi juga ada. Sekarang mari kita lihat apakah di luarnya boleh terbang. Sebentar dulu. Ternyata dia ada kontrol area. Ada yang namanya ATZ Soekarno-Hatta, Aerodrome Control Area, surface 3.500, dan di bawahnya yang di Halim itu juga sama. Dan juga ada Budiarto. Artinya hampir seluruh Jakarta, orang kalau mau terbangkan drone harus mengurus izin. Izin kepada yang berwenang, intinya harus diketahui penerbangan oleh ATC atau air traffic controllers, baik yang di Halim atau yang di Soekarno-Hatta. Ini adalah VFR route Jakarta Area, Visual Flight Rule Routes. Mari kita lihat, kelihatan ini kan ada warna ungu besar ini, dan juga ada merah besar di sebelah Banten. Ternyata ada restricted area Budiarto, ada restricted area Atang Senjaya, ada restricted area Kalijati, ada yang di Bandung, dan juga berarti ada jalur helikopter yang besar sekali melewati kota Jakarta. Mari kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ada poin Grogo, Kemba, Litan, Nayan. Artinya kalau kita mau terbang drone di sini, jelas kita mengganggu penerbangan. Apalagi bisa kita lihat ground water sampai 1.500 feet. Berarti koridor ini dengan luas seperti ini, 10 km atau 8 km atau 16 km ini, dengan dari ground sampai ketinggian 1.000 atau 1.500, ada daerah di mana kita sangat tidak santun kalau kita terbang tanpa izin. Makanya kita berusaha bagaimana caranya mohon izin, nanti dibuat NOTAM. Sehingga ada yang NOTAM, maka helikopter atau apapun pesawat yang berawak terbang, aware, di situ ada kegiatan penerbangan drone. Dan harus tepat waktu. Waktunya berhenti, ya berhenti, turun. Sehingga apa? Sehingga tidak mengganggu penerbangan. Di sebelah timur lagi, wah ada area yang lebar ya. Tapi kita jangan lupa, di sana sudah ada Kertajati. Di sebelah timurnya lagi ada apa ini? Lingkaran dari arah Blora, arah Tegal ke arah ini. Mari kita lihat. Ternyata Semarang area, kontrol area B Semarang dari mulai Tegal sampai Blora itu tertutup. Ground water 10.000 feet. Semua harus izin. Mesti ada alasannya. Belum lagi ditambah dengan jalur VFR, jalur Visual Flight Rules sepanjang Pantura. Ditambah lagi bisa kita lihat di sini ada Adi Sucipto, Adi Sumarmo, dan Iswahyudi. Iswahyudi dia jelas warning area yang besar sekali. Itu yang menjadi concern kita. Nah, mari kita lihat juga di Surabaya, itu selain Surabaya itu ada lingkaran besar, ya, itu sebetulnya nggak kelihatan di sini. Selain jalur VFR juga ada. Di selatan Surabaya sudah ada Abdurrahman Saleh. Di Banyuwangi sudah ada sekolah penerbangnya, itu sudah ada bloknya sekarang. Kita juga bebas. Ada Notonegoro. Jadi ruang udara di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu banyak tempat yang area G-nya sedikit sekali. Jadi nggak banyak. Semuanya harus izin. Mari kita lihat sini, mari kelihatan di sini kan ada Majalengka area, ada Bandung area, dan semuanya tertutup untuk penerbangan tanpa izin. Baik yang berawak dan tidak berawak. Jadi sebetulnya aturan berawak tidak berawak itu mirip sekali. Kecuali kalau di bawah ini. Pesawat berawak pun kalau terbang di area G, dia harus calling. Ketinggian tidak boleh lebih rendah dari 500 feet. Oleh karena itulah mengapa pesawat tidak berawak dimaksimumkan 400 feet. Agar ada separasi antara pesawat berawak dan tidak berawak di area G. Terima kasih, sekian. Nanti kita akan terima jawaban pertanyaan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Agung untuk telah memberikan closing. Ini sudah menunggu beberapa pertanyaan ini. Sudah banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pertanyaan. Mohon nanti untuk Bapak-Bapak narasumber
agar menjawab dengan singkat jelas. Mungkin karena kita sudah overtime ini, sudah 10 menit lebih dari yang kita jadwalkan. Yang pertama ke Pak Alex dulu. Nanti habis itu yang mau tanya secara langsung kita kasih kesempatan 1-2 pertanyaan. Halo. Ya, untuk Pak Alex, Pak. Dari Eko. Sek Mas, sebentar. Ini yang anu dulu. Udah ada antrian nih. Kita kasih kesempatan Mas Eko nanti ya. Bentar. Sebentar Mas Eko ya. Ini sudah ada yang ngantri dulu, sebentar aja. Untuk Pak Alex dari Fahrudin, untuk mapping perkebunan kelapa sawit, di chat tadi saya cuma mengulangi, mengenai aplikasinya untuk kesehatan tanaman atau kebutuhan pupuk, apakah sudah pernah diaplikasikan untuk kesehatan tanaman serta mengenai kebutuhan pupuk untuk kelapa sawit? Monggo Pak Alex. Ya, terima kasih Mas. Jadi untuk yang khusus kelapa sawit kita memang belum saya sementara ini belum ada ke sana. Tapi kalau untuk yang untuk padi, tebu dan even untuk tanaman-tanaman hortikultura yang lain itu udah ada Mas data-datanya. Okay. Jadi itu sudah mulai umum. Cuma memang kendalanya masih tetap juga di tingkat user, yaitu petani yang masih belum ya istilahnya belum melihat itu kepentingannya gitu. Jadi untuk edukasi ke sana memang masih perlu dibutuhkan effort karena nantinya memang ide kedepannya adalah nanti drone itu juga automatically dia dapat dari sensor data sehingga si drone itu akan bergerak automatically juga. Karena kan kalau selama ini kan sistem manual petani yang meminta hari-hari tertentu sesuai dengan perhitungan mereka, dan kadang-kadang ini cukup di operasi itu cukup complicated juga karena kita kan punya regu yang terbatas juga. Jadi kembali pertanyaan tadi untuk sawit saya nggak melihat kesulitannya karena untuk dengan sistem NIR atau sistem infrared itu kita secara untuk pemilihan aja, contoh memilih antara ripe yang matang dan tidak dari sawit itu yang dibuang itu ada sebetulnya. Tinggal kita pasangkan di drone sebagai aplikasinya. Terima kasih Mas. Oke, matur nuwun Pak Alex. Kemudian untuk Kapten Medi, yang dimaksud weight kurang dari 25 kg itu drone plus beban terangkat atau hanya beban drone saja dari Monita GT Express? Ya, baik Pak Setio. Untuk klasifikasi berat itu total weight, jadi maksimum take off weight. Jadi maksimum take off weight drone-nya misalkan hanya 15 kilo, tapi ketika membawa peralatan atau misalkan kamera dia sampai 10 kilo berarti 25 kilo total. Itu yang menjadi subjek regulasi. Seperti itu kira-kira. Oke. Total weight-nya Pak Setio. Total weight ya. Ada lagi Pak Kapten Medi dari Pak Arwin. Jikalau kami terbang dalam ruang tertutup dalam hanggar bandara, apakah aktivitas pesawat tanpa awak perlu izin? Iya, kami sebenarnya nggak pengen repot juga ya Pak Setio. Kalau memang terbangnya di area tertutup, nggak perlu izin ke perhubungan udara. Apalagi case-nya adalah hanggar wilayah bandara. Tetapi ketika dia menyatakan saya hanya terbang di dalam hanggar, nggak perlu izin, tapi saya harus pastikan tidak boleh dia terbang di luar hanggar. Misalkan dia keluar sedikit dari hanggar itu menjadi ancaman di area bandara. Nah itu yang harus diperhatikan untuk benar-benar disiplin. Gitu kira-kira Pak Setio. Terima kasih Kapten Medi. Sekarang beralih ke Pak Agung, Pak Kolonel Agung. Mohon izin. Ini ada 3 pertanyaan ini. Untuk penanganan ancaman dari drone yang sudah disebutkan ini bagaimana? Apalagi ancaman cyber hack, kontrol jarak jauh dan tidak terdeteksi, siapa yang mengontrol dan di mana mengontrolnya, serta dilakukan secara masif. Mohon izin arahannya. Pak Agung, monggo. Oke, ancaman cyber ya? Iya, cyber. Oke, pertama terima kasih atas pertanyaannya, cukup bagus. Cyber itu adalah bidang yang berbeda, namun dia lebih masuk ke dalam sistem pengendalian, karena pada akhirnya pengendalian pesawat tanpa awak jarak jauh pasti digital.
Dengan digitalize berarti dia bisa diakses juga melalui jalur-jalur komunikasi atau jalur-jalur jaringan-jaringan ini. Karena untuk jarak jauh pada akhirnya, apalagi kalau dia menggunakan teknologi 3G, 4G, 5G, pasti dia akan dibantu dengan masuk ke jaringan-jaringan komunikasi atau telekomunikasi, di mana akan mudah untuk disadap atau dimasukkan. Maka utama adalah di enkripsi adalah syarat yang utama. Yang kedua adalah mempunyai jaringan yang betul-betul bebas dari campur tangan luar. Jadi umpamanya kalau komunikasi antara pesawat dengan ground station itu diwajibkan untuk menggunakan semestinya jalur sendiri, tidak campur. Namun demi efisiensi ada masalah, yaitu kadang-kadang mereka campur masuk ke jaringan internet yang besar. Contohnya mau mengendalikan pesawat yang terbang 100 kilo dari sini, lebih murah bila pesawat itu terkonek ke 3G, 4G, atau 5G, masuk jaringan internet dikendalikan dari sini. Kita bisa ngelihat di sana, bisa tahu posisinya. Namun masalahnya itu bisa disadap atau malah dihack atau diganggu oleh jaringan. Nah, ini adalah memang kita harus bicara soal drone sebagai suatu sistem yang harus punya sistem sedikit kekebalan atau dirancang untuk bisa memiliki anti hacking yang mestinya adalah tugas dari teman-teman kita di bagian itu. Namun terima kasih concern-nya, ini memang concern yang paling gawat karena sekarang juga takut kan dihack pesawatnya, dihack pesawat terbang biasa, dihack mobil. Di film-film sudah ada nih orang menghacking mobil dan ada kemungkinan drone juga sama. Artinya desain drone pada masa depan tidak bisa pakai open source. Harus betul-betul close source dan tidak open. Jadi harus betul-betul tertutup dan betul-betul diamankan. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Agung. Kita beralih ke yang tadi sudah menunggu-nunggu. Mas Eko Setiono. Ini salah satu pengajar di teknik pesawat udara. Monggo kami persilakan Mas Eko. Oke. Perkenalkan, saya Eko Setiono, dosen TPO. Background saya adalah SVP Senior Vice President Merpati, Engineering dan Quality. Sebelumnya, salam buat Pak Agung, saya tetangganya Pak Kolonel Pranyoto, penerbang di Angkatan Laut, sekarang tugas di Irian. Terus Kapten Medi, perkenalkan saya seniornya Mas Afi Rianto. Saya dulu kecimpung sering di engineering pada saat di Merpati. Salam buat teman-teman di PKUPPU. Yang selanjutnya Pak Alek. Oke, kita bergerak di civil aviation, Pak. Kebetulan saya head of DOA. Pertanyaan saya adalah perusahaan Bapak apakah sudah punya approval untuk DOA? Karena kita tahu bahwa ada dua, rekayasa engineering dan manufacturing. Jadi untuk rekayasa engineering harus mempunyai approval DOA. Kemudian untuk manufacturingnya harus sesuai dengan CS regulasi. Nah kalau dibuat di luar, apakah approvalnya itu FAA atau EASA? Kalau di Indonesia DOA-nya saya tahu hanya 4. Yang satu adalah PTDI, yang kedua NTP, yang ketiga adalah Garuda, yang keempat adalah Merpati yang sekarang sudah tutup. Itu. Nah, untuk produk di Indonesia berarti harus sesuai dengan CSR 21, aviation product atau kelas 1, ya. Terus kemudian CSR 23 atau 25. Kalau untuk passenger drone berarti nanti masuk ke CSR 21 atau 23. Itu yang pertanyaannya, apakah sudah ada pendekatan ke DKU PPU, yaitu yang pertama adalah approval DOA-nya, yang kedua adalah untuk pendekatan ke DKU PPU. Nah, kalau memang dari luar berarti Anda harus isi validasinya dulu. Kalau saya dengar itu adalah di bawah FASI, berarti semua itu adalah terabaikan karena sementara ini di Indonesia kan masih di bawah FASI, jadi termasuk eksperimental. Itu Pak, beberapa pertanyaan untuk Pak Alek dan Pak Agung. Terima kasih Pak. Saya dulu
ikut FASI waktu 90 Pak merawat pesawat ultralightnya Pramuka Pak di Cibubur Pak. Oke, gitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Matur nuwun. Langsung aja Pak Alex. Kelihatannya waktu kita juga terbatas. Ini sangat banyak pertanyaan Pak Alex juga ini sebenarnya. Iya, menarik nih Pak. Untuk itu makanya ini pas banget ekosistemnya. Ada Pak Kapten Medi, ada Pak Kolonel Agung. Jadi itulah startup Pak Eko. Beliau sekarang masih ngajar ya Pak di Poltek Bang? Beliau dosen ya Pak? Masih. Ya. Jadi itulah bedanya startup dari Asia umumnya dan atau dengan Eropa pada khususnya Pak. Kalau saya kebetulan mengamati 2 startup yang bergerak di bidang dirgantara, satu dari Indonesia dan satu dari Switzerland Pak. Yang dari Jogja ini memang anak-anak muda dari Sekolah Penerbangan Jogja, brilian Pak, punya dedikasi, agresivitas dan juga kemampuan teknis yang luar biasa. Makanya memang klaster untuk drone di Jogja dan di Bandung saya rasa paling mumpuni ya. Cuma itu tadi mereka kan bergeraknya dari passion Pak. Jadi hobi, passion dicampur teknik, kemudian bergerak menuju suatu pasar yang besar gitu kan. Sedangkan kalau di Eropa itu mereka itu memang kapten penerbang atau bekas sebagai kolonel juga penerbang yang membuat startup Pak. Jadi ini kayak Pak Agung yang membuat startup dirgantara. Tentunya mereka sudah punya teori market yang lebih sangat detail. Jadi startup yang di Switzerland itu malah sudah sertifikat dari Luftwaffe atau dari Jerman Certificate Pak untuk masuk ke wilayah Asia. Nah, menarik Pak memang. Jadi istilahnya kita memang at the end setelah tadi yang dikatakan oleh Pak Kapten Medi, setelah kita melakukan test flight, kita juga diundang oleh DKPO. Terima kasih bisa bertemu didampingi oleh Pak Kolonel juga, Pak Kolonel Agung. Jadi kita memperoleh seluruh informasi detailnya bagaimana atau apa yang kita harus hadapi di kemudiannya untuk nantinya bisa menjadi komersial gitu Pak. Jadi memang menarik bahwa 2 pendekatan approach yang berbeda, tapi kita nantinya akan bertemu di suatu wilayah udara yang internasional yang sama akhirnya. Jadi mungkin nggak tahu Pak Kapten sendiri kan European Union saja Juli 2020 akan mengimplementasikan mereka punya ruang udara untuk khusus drone. Jadi mereka katakan namanya open space, specified space, dan certified space, Pak Taruna sekalian. Jadi open itu tadi yang itu produknya harus terregulasi, tapi tidak perlu minta otorisasi. Kemudian nanti specified, ada yang harus meminta otorisasi sampai sertifikasi yang level kemudian. Jadi sebetulnya kalau saya sendiri awam sebetulnya, tapi kalau saya mau lihat memang Eropa juga membuat wilayah udaranya itu juga mengenerasi juga startup untuk mulai mencoba istilahnya. Ada tingkatan-tingkatannya juga begitu. Jadi nggak semerta-merta langsung ditutup, wah nggak boleh semua gitu kan. Jadi mungkin saya sih berharap dengan ini adanya suatu gerakan yang tentunya legal ya, tentunya tadi Pak Kolonel mengatakan itu, tapi juga mengenerate kreativitas Pak, karena ideation atau kreativitas itu penting di dalam hal itu. Itu yang saya mungkin bisa sharekan. Terima kasih. Ya, halo. Silakan Pak. Halo, Mas Eko, intinya kita kasih waktu 1 menit ya. Ini udah over terlalu banyak. Ya. Halo, intinya berarti drone itu masih di area hobi ya, berarti di bawah FASI. Karena yang penting adalah di Indonesia itu payung hukumnya itu harus jelas. Harus sekarang kan lagi digodok. Jangan sampai nanti kita udah create bagus-bagus, tapi useless akhirnya karena tidak ada payung hukumnya. Kayak seperti 219 N219 itu kalau dia tidak dibawa DOA itu akan useless nanti di manufacturingnya. Itu aja. Terima kasih. Setuju Pak Eko. Itu memang kita ke arah sana dan juga makanya ada namanya sekarang istilahnya roadmap kedirgantaraan juga. Jadi memang mencoba merangkul semua Pak
mungkin nanti mungkin kita juga bisa share ke Pak Eko juga ada roadmap di Dirgantara itu, Pak. Silakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Tambahan Pak Setia kalau boleh. Oke, sebentar 1 menit Mas Medi. Siap. Monggo. Ya, terima kasih Pak Eko. Tadi saya sedikit nambahkan dari Pak Alex. Jadi memang Frog Indonesia ini startup baru. Jadi di Indonesia itu memang benar-benar dia bermain baru di dunia unmanned aircraft. Makanya untuk DOA dari Frogs itu belum memiliki. Yang memiliki 4 sekarang adalah memang pemain-pemain lama di pesawat berawak. Nah ini dari DKPP itu proaktif untuk bisa membantu nih Frog Indonesia nih sebagai startup di unmanned. Jadi kami undang Frog Indonesia di Februari kemarin. Kami berikan gambaran bagaimana membentuk DOA dan kami pun sudah plan untuk mengasistensi Frog Indonesia. Cuman karena terkendala oleh COVID-19 jadi kita hanya bisa melalui virtual. Kira-kira seperti itu Pak Eko. Terima kasih. Mohon izin dan mohon maaf rekan-rekan Bapak narasumber mohon izin 1 menit. Oke, closing Pak Agung, monggo. Ya, terima kasih Kapten Medi, terima kasih Pak Alex, terima kasih Bapak semua sekalian. Saya mau meluruskan. Jadi Pak Alex ini kami di TNI Angkatan Udara dan sekaligus juga Federasi Airsport Indonesia itu ada 2 macam. Kalau Federasi Airsport Indonesia itu kita concern yang sama yang rekreasional. Namun untuk Pak Alex ini bukan rekreasional, dia jelas buat sesuatu yang punya nilai tambah. Tapi kami tahu bahwa beliau perlu bantuan untuk terbang, khususnya terbangnya kan di Jogja ya. Di Jogja jelas itu mempermudah ya udah di bawah pembinaan dari Fasi itu membantu, kemudian Lanut Adi Sucipto yang memproteksi dan memberikan perizinan dan membantu untuk perizinan terbang, kemudahan-kemudahan lainnya sehingga bisa berjalan dengan ini. Namun memang tugas kami di Angkatan Udara membantu industri. PTDI jelas kami bantu, kita komisarisnya kita. Tapi yang kecil-kecil kan mestinya juga kita bantu. Dalam artian kita bantu mungkin perlu bantuan informasi, perlu mungkin bantuan lain, mungkin perlu bantuan lab, perlu bantuan lead bank, perlu bantuan lain yang bisa tanya dengan itu. Pak Ludi itu kami bantu dengan mengantar ke Dirjen Perhubungan Udara, kita beri sokongan moral, kita beri juga perhatian, kita beri expertise dan lain sebagainya. Beliau maju ke depan itu pure murni kita antar ke Direktorat Kelaikan untuk bergerak sebagai startup yang betul-betul profesional. Saya kira soal DOA itu mungkin sebaiknya buat DOA sendiri deh yang pesawat tanpa awak karena kan agak berbeda ya jalurnya. Namun atau mungkin pakai merpati juga bisa. itu satu pilihan. Namun kami dari Federasi Airsport Indonesia sekaligus juga dari TNI Angkatan Udara sangat mensupport industri kecil semacam ini yang perlu dibantu tidak hanya soal perizinan namun juga fasilitas-fasilitas untuk mengembangkan. Karena kami punya fasilitas cukup lengkap, bisa digunakan. Dan ada kemungkinan juga kan digunakan untuk pertahanan. Dan kemungkinan nanti konsumen utamanya bisa jadi pertahanan. Terima kasih. Terima kasih Bapak narasumber dan Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti event ini. Ini sebenarnya masih sangat banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain yang dari luar Poltek Bank Surabaya dan juga dari taruna-taruna kita sebenarnya tadi masih banyak. Untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan di event yang lain mungkin. Nanti kalau minta nomornya Bapak-bapak narasumber bisa ke Bu Yuni. Ini masih banyak pertanyaan ini. Ini yang moderator ini berseris ini. Berseris kelihatannya ini. Terima kasih, luar biasa ini. Saya mau izin bergabung lagi Pak Kolonel sama Pak Alex. Kapten Medi, Pak Agung, Pak Alex, nanti kalau ada undangan lagi mohon berkenannya untuk tune on lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau dari kami moderator kurang ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Potret dulu kali Pak. Dalam foto dulu. Iya, jangan-jangan nggak mau Kapten Medi sama Pak Kolonel nih. Boleh. Kita kasih sesi foto dulu, laporan. Foto bersama dulu ini. Ya, nanti kita lanjutkan ke acara berikutnya nanti. 1, 2, 3. Oke.
Frame by frame. Sudah. Ada 12 screen ini, ada 277 partisipan. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada kata-kata yang salah mungkin untuk Bapak Ibu narasumber, Bapak-bapak rekan dosen, rekan-rekan kolega sekalian dan taruna-taruni sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Yuni. Waalaikumsalam. Bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bisa berlanjut ya. Ya, terima kasih Pak Eko. Siap. Siap, Pak Eko. Baik, terima kasih Mas Setio sebagai moderator atas bantuannya untuk memandu acara ini. Terima kasih kepada Pak Alex. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Pak Agung Sasongkojati, Pak Medi yang telah menyampaikan materi. Semoga materi ini membawa manfaat bagi seluruh peserta webinar, dan insya Allah akan kami jadwalkan kembali kegiatan seperti ini meskipun kita dalam masa pandemi seperti ini. Sebelum kita sampai di penghujung acara, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, kepada moderator, kepada narasumber, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara ini ada tutur kata ataupun kesalahan yang tidak saya sengaja. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Dan sampailah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Salam sehat, bahagia selalu. Terus semangat berkarya dan menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Pak narasumber.